Puji Tuhan, saudara, jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Tuhan kiranya memberkati kita di hari yang baru melalui firman Tuhan yang akan kita bacakan, melalui doa-doa dan melalui hadirat Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami akan membaca firman-Mu. Kami akan berdoa bersama-sama kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami pagi hari ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga. Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yakub ketika dia telah bekerja di rumah pamannya selama 20 tahun. Yakub yang telah menerima hak kesulungan dari papanya, yang seharusnya berkat itu dimiliki oleh Esau. Tetapi karena Esau telah menukar hak kesulungan itu dengan sepiring kacang merah, maka Yakub mendapatkan hak kesulungan itu dengan jalan. Mari kita bacakan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27, ketika Yakub datang mendekat kepada papanya Ishak. Ishak katakan kepada Yakub, dekat-dekat, dan kemudian Yakub menciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya lah bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Saudara, nah ini adalah berkat hak kesulungan yang diberikan Ishak kepada Yakub. Tetapi karena Yakub mendapatkan hak ini dengan cara membohongi ayahnya Ishak yang waktu itu telah tua dan sudah tidak dapat melihat, maka Yakub kemudian melarikan diri dari rumah karena Esau marah kepada Yakub dan Esau bersumpah akan membunuh Yakub. Saudara, ketika Esau kembali dari berburu dan ia mendekati ayahnya, dan kita baca dalam Kejadian 27 ayat 30 sampai 34, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Setelah Esau mendengar perkataan ayahnya itu,
Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Ayat 35, jawab ayahnya, "Adikmu datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Ayat 37, lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaramu telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, saudara. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini dialami oleh Esau ketika dia melihat papanya tidak dapat lagi berikan dia apa-apa. Dia menangis, dan Alkitab katakan walaupun mencucurkan air mata, tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan berkat tersebut. Saudara, Yakub kemudian melarikan diri, tinggalkan rumah, menuju ke rumahnya Laban pamannya, dan di sana dia bekerja menjaga domba Laban. Dan Laban merasakan bahwa setelah Yakub bekerja kepadanya, maka Laban merasa sangat dan sangat diberkati. Setelah 20 tahun bekerja, upah Yakub adalah kedua anak perempuan Laban, Lea dan Rahel, bersama-sama dengan anaknya. Ini dicatat dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat yang ke-26. 20 tahun bekerja, dan Yakub mendengar anak-anak Laban berkata bahwa Yakub telah mengambil harta orang tuanya, dan dengan harta orang tuanya dia membangun kekayaannya. Yakub akhirnya memanggil kepada istri-istrinya Lea dan Rahel. Dia menceritakan semua yang dia lihat, dan dia katakan bahwa Laban telah berubah akhir-akhir ini, dan kedua istrinya setuju supaya mereka tinggalkan ayah mereka, kembali ke negerinya Yakub, saudara-saudara. Dan ketika mereka tinggalkan Laban secara diam-diam, Yakub bertemu dengan tentara-tentara malaikat Tuhan, dan Tuhan juga berjanji akan melindungi Yakub. Saudara-saudara, Yakub bertemu dengan saudaranya Esau 20 tahun tidak bertemu. Nah, sekarang ini setelah Yakub tinggalkan pamannya bersama dengan istri dan anak-anak, sekarang Yakub sudah menjadi orang kaya. Dia punya ternak, dia punya hamba-hamba yang banyak sekali, saudara. Tetapi dalam hati Yakub ada rasa takut yang amat sangat kepada
Esau. Dia ingat bahwa Esau bersumpah untuk membunuhnya. Dan sekarang meskipun malaikat Tuhan sendiri yang berjanji kepada Yakub, Tuhan akan melindungi Yakub. Saudara, tetapi Yakub takut. Dia minta Tuhan lepaskan dia dari kakaknya Esau. Yakub berdoa dan berdoa dan berdoa, saudara. Dia seorang diri berdoa minta Tuhan tolong dia, saudara-saudara. Dan kita lihat perjalanan Yakub menuju negerinya, tidak langsung dia pulang ke kampung halaman, dia mampir-mampir, saudara-saudara. Dan kita lihat bagaimana Allah merubah, Allah mendengar doa. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 2 dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu sebagai bala tentara Allah. Nah, Yakub berdoa minta Tuhan lindungi, dan ketika Esau datang dengan 400 orang pasukan, maka Yakub juga akan membagi dua rombongan. Rombongan yang pertama, rombongan yang kedua, tetapi yang depan adalah ternak-ternak yang Yakub persembahkan buat kakaknya. Dia panggil kakaknya itu sebagai tuan, dan dia adalah hamba. Saudara-saudara, perkataan yang lembut menghilangkan rasa marah. Itu Amsal Sulaiman katakan. Yakub akhirnya memberikan kepada kakaknya Esau 580 ekor ternak, terdiri dari kambing, domba, onta, lembu, dan keledai. Ini semua adalah milik Yakub selama bekerja di Laban. Saudara, dia bujuk Esau supaya Esau menerima pemberiannya itu. Saudara, ketika Esau datang melihat rombongannya Yakub, dia menghampiri istri dan anak-anaknya yang sujud kepada Esau. Kemudian dia datang kepada Yakub, dia memeluk Yakub, dan dia mencium Yakub. Saudara, Allah merubah segala sesuatu. Yakub yang ketakutan karena takut Esau akan membunuhnya, tetapi ternyata Tuhan sanggup merubah hati Esau. Esau baik lagi kepada Yakub, bahkan dia katakan, aku akan berikan pengawal-pengawal kepadamu untuk kamu pulang ke negerimu. Yakub katakan, tidak usah, Tuhan saja berjalan di duluan, kami berjalan belakangan. Saudara, puji Tuhan, firman Tuhan yang sederhana tentang dua orang kakak beradik yang bermusuhan 20 tahun, dan doa membuat semuanya berubah. Kiranya Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, supaya kita belajar dari pengalaman, hargai hak kesulungan, berdoa, minta Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu datang kepada kami dan memberkati kami, menguatkan kami. Walaupun ada kalanya kami ada dalam kesesakan, tapi kami percaya, kami berdoa, kami berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan jawab. Apa yang ditakutkan Yakub, Tuhan buktikan bahwa kalau Tuhan janji, Tuhan lindungi, Tuhan pasti genapi. Terpujilah namamu Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sakit, keluarga-keluarga yang susah, keluarga-keluarga yang sedang dalam permusuhan. Tuhan kiranya persatukan mereka kembali. Tuhan berikan kasih damai dalam rumah tangga, suasana sukacita bersaudara sambil menikmati kemurahan Tuhan. Kami percaya
Tuhan menggenapi janji. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.